Ya, sekarang aku mengutus kamu. Sekarang pertanyaannya, apakah murid Tuhan Yesus itu sama dengan orang Kristen? Sama enggak? Kisah Rasul 11 ayat 26. Memang kenyataannya beda, umpamanya tidak semua orang Kristen itu jadi murid Tuhan. Tapi kita belajar bahwa kalau murid itu sama dengan orang Kristen. Dan kalau Tuhan memerintahkan murid-muridnya sama dengan Tuhan Yesus memerintahkan semua orang Kristen. Jadi tidak hanya pendeta atau penginjil, tapi kita semua adalah penginjil. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan diberikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Seperti mengeluarkan buah, Yohanes 15 ayat 16. Kemana saya harus memberitakan Injil? Markus 16 ayat 20 itu ke segala penjuru, di mana-mana. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 menjelajah di seluruh negeri. Dalam terjemahan lama, sambil berjalan. Jadi kita bisa memberitakan Injil di mana? Di mana-mana. Jadi sambil berjalan. Umpamanya di kantor bisa, di sekolah bisa, di kerjaan bisa, dalam perjalanan juga bisa. Waktu ke luar negeri juga bisa. Di mana saja kita berada, kita bisa memberitakan Injil. Jadi tidak pemberitaan Injil tidak seharusnya mesti diatur. Oh, mari kita pada bulan ini memberitakan Injil, atau pada waktu menjelang kebangunan rohani, adakan latihan lalu supaya bisa membimbing mereka yang perlu dibimbing. Habis itu sudah sangat indah. Di kapan saja, di mana saja kita bisa memberitakan Injil. Markus 16 ayat 20, di mana-mana. Kisah Rasul 8 ayat 4, seluruh negeri. Lalu Lukas 24 ayat 47, harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi kalau Yerusalem, ya Samaria sampai ke ujung. Jadi mulainya memang di Yerusalem. Tapi dari Yerusalem ini bisa langsung ke Samaria. Yerusalem ini bisa kemudian sampai ke ujung bumi. Jadi bisa dari Yerusalem ke Yudea, Yerusalem ke Samaria, Yerusalem sampai ke ujung. Tapi mulainya perlu. Nah itu perlunya juga kita dipersiapkan di Yerusalem, di mana kita bersekutu bersama-sama sehingga kita dapat dipersiapkan. Tidak hanya pelajaran, tetapi kesaksian hidup kita. Memang kalau kita berkumpul di dalam satu persekutuan dan kita baru hadir, mungkin orang tidak mengenal kita. Tapi kalau kita sudah kumpul bertahun-tahun di dalam persekutuan, orang, teman-teman tahu kebaikan kita, tahu juga apanya? Kejelekan kita. Karena itu perlu dipersiapkan di Yerusalem dulu. Barnabas di Yerusalem jadi dekat. Lalu kemudian dengar orang-orang yang dianiaya itu yang tersebar kemana-mana memberitakan Injil di Antioquia. Jadi kalau di Antioquia itu kalau di Yerusalem itu, jadi Yerusalem dengar ada orang persekutuan yang dibangun oleh orang-orang yang tersebar oleh karena penganiayaan lalu tersebar, lalu ada persekutuan. Nah, oleh karena Yerusalem dengar lalu mengirim. Mengapa Barnabas yang dikirim? Oleh karena dikatakan kalau kita baca dalam Kisah Rasul 11, karena Barnabas ini orangnya baik, penuh Roh Kudus dan iman. Jadi Yerusalem mengirim orang yang dikenal, yang tahu, sehingga persekutuan di Antioquia makin maju. Jadi tidak sembarang orang terus dikirim, orang yang dikenal di mana di Yerusalem. Karena itu di dalam pelayanan kita juga kita tidak mengirim memberitakan Injil orang-orang yang kemudian kesaksian hidupnya tidak baik. Jadi yang kita kenal, yang sudah baik, lalu kita kirim untuk melayani pelayanan persekutuan yang ada. Jadi mulainya memang di
Yerusalem, tapi dari Yerusalem bisa, umpamanya bisa satu itu tidak Yerusalem, lalu ke Yudea dulu, lalu habis Yudea ke Samaria dulu, lalu sampai ke ujung bumi. Bisa juga demikian. Tapi kalau dari Yerusalem itu bisa langsung ke Samaria, dari Yerusalem itu bisa sampai ke ujung bumi. Tadi kita belajar ladang Tuhan adalah dunia ini. Jadi tadi saya ceritakan mama orang Norwegia ini dia setia di dalam gerejanya, lalu gerejanya mengutus dia ke Indonesia. Jadi Samaria itu mungkin ada perbedaan bahasa, tapi tidak berapa jauh. Kalau ujung bumi perbedaan bahasa, juga perbedaan adat istiadat. Jadi kalau umpamanya di Indonesia ini bisa umpamanya Sunda, nah, ini Samaria. Bisa juga umpamanya menyeberang ke Kalimantan, ke Sumatera. Tapi permulaan di Yerusalem. Nah, itu kemudian bisa ke Asia, bisa ke Eropa. Jadi, kalau setia di dalam persekutuan di Yerusalem, di tempat itu seperti kisah Rasul 16 itu Timotius, karena orangnya dikenal baik di Ikonium dan Listra, lalu diajak oleh Paulus melayani bersama-sama karena dikenal baik. Di mana dikenal baik? Di dalam persekutuan. Dikenal. Ya. Jadi mulainya di Yerusalem, lalu di seluruh Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Bukannya tidak mungkin ya itu ini sama bapak-bapak sama mesti lalu itu tidak mungkin. Tidak ada barang yang mustahil. Saya dulu pikir juga demikian, tapi satu hari saya terima undangan untuk memberitakan yang di India. Wah, hitam-hitam brewok, matanya kena buli terus sampai keringatnya nggak enak soalnya. Jadi kalau Tuhan izinkan itu, kita, padahal saya dulu pernah berdoa untuk minta ke luar negeri, tapi undangan itu bisa masuk desa. Jadi kalau Tuhan beri kesempatan, Bapak Ibu saudara-saudari mesti sedia, karena itu dipersiapkan di sini, setia dalam perkara kecil, mulai lalu Tuhan bisa tempatkan di mana saja untuk boleh jadi berkat. Bagaimana kalau saya tidak mau? Tuhan katakan beritakanlah Injil, jadikanlah sekalian bangsa. Kita bilang tidak. Tuhan bilang pergi, saudara bilang tidak. Gimana? Paulus katakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan. Ada satu gereja di India yang maju besar. Gereja ini membuat peraturan di mana seorang yang mau dibaptis, sebelum dia dibaptis, dia mesti mengucapkan kata-kata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan dia, baru dibaptis. Sama saja yang mau dibaptis mesti mengucapkan celakalah aku jika aku tidak memberitakan dia. Jadi ingat terus, orangnya ingat, jemaatnya ingat, aku celaka semua, memberitakan itu semua. Jadi gerejanya cepat maju berkembang. Nah, seperti Jumat yang lalu, kadang-kadang orang Kristen nggak ngerti kenapa. Iya tuh. Jadi rumah tangganya ramai terus, usahanya gagal, sepi, macam-macam, ya toh. Terus sakit penyakit itu nggak entek-entek terus dari satu anak, istri, suami. Gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu apa sebabnya. Ingat ayat Lukas 12 ayat 47. Wah, itu pil pahit yang jadi berkat. Coba dibaca lagi. Lukas 12 ayat 47. Ya mungkin ada hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya, tetapi yang tidak menyatakan kesiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya, dia akan menerima banyak hukuman. ya itu siapa mendapat apa? Nggak pukulan pak, ya. Kayak pukulan kok nggak apa-apa banyak gitu. Macam-macam. Karena itu tidak cukup hanya percaya Tuhan Yesus, harus mempersiapkan diri lalu melayani Tuhan. Ya, di dalam Lukas 11 ayat 23 itu nanti dibaca di rumah saja. Kalau saya bacakan semuanya, saya khawatir tidak mencukupi waktunya. Jadi barang siapa yang tidak mengumpulkan bersama-sama dengan aku, ia itu mencerai-beraikan. Jadi
Kalau kita tidak mau mengumpulkan, memberitakan yang mengumpulkan, sama dengan kita itu mencerai-ceraikan. Kalau kita tidak bisa jadi berkat, kita akan jadi batu sandungan. Baik di rumah tangga juga di gereja. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri, lalu kemudian menjadi berkat. Lalu Yakub 4 ayat 17 ini perlu dibaca. Yakobus 4 ayat 17 minta tolong dibacakan. Jadi bisa seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya. Dia berdosa. Manusia biasanya, pokoknya saya tidak berbuat jahat kepada orang lain. Di dalam Tuhan Yesus tidak bisa. Tidak berbuat jahat, tapi kalau tidak berbuat baik, jadi dosa. Jadi dosa bukannya berbuat yang tidak baik, tidak berbuat yang baik. Seringkali saya katakan punya pembantu rumah tangga, tapi pembantu rumah tangga itu belum pernah mendengar akan Injil Tuhan. Bapak Ibu betul, bukan karena melakukan, tapi karena tidak memberitakan. Dan satu hari kalau dia meninggal, itu ditanya, mengapa kamu tidak percaya? Saya belum pernah mendengar ini. Loh, itu bosmu itu orang Kristen, iya tapi tidak pernah. Nah, itu di dalam kitab Yeskiel pernah dituntut. Satu hari saya diminta untuk memimpin satu training. Kamu hujan keras banget. Tidak ada orang dapat. Jadi satu saja saya dapat. Tak panitia. Jadi saya tunggu kok tidak dapat. Nah, saya selalu belajar untuk berpikir positif. Tidak terus kecewa gitu. Apa maksud Tuhan? Hujan keras, mulai sore sampai pagi. Lalu kemudian di gereja itu ada pembantu, bukan satu. Saya lihat, saya panggil. Itu pernah dengar tentang Tuhan Yesus? Kamu ngerti salib? Nah, kamu ngerti. Saya ajari apa itu. Kalau orang datang tua, dia tidak pernah dengar ini, meskipun kerjanya di gereja. Tidak pernah ada orang yang menerangkan tentang salib apa artinya. Nah, karena hujan keras, lalu dia sendiri yang saya terangkan. Sampai kemudian saya tantang, kamu percaya? Kalau enggak, kan tidak bisa. Karena satu orang ya, lebih penting dari 100 orang. Satu orang yang belum dengar Injil bisa kita. Dan di mana saja ada kesempatan, termasuk pembantu rumah tangga. Di tempat kami itu, sekolah Alkitab kami itu memang sekolah Alkitab agak unik. Jadi banyak pembantu rumah tangga yang disekolahkan di tempat. Nah itu cocok dengan firman Tuhan. Kalau yang pinter-pinter tidak mau, Tuhan panggil yang bodoh-bodoh untuk mempermalukan yang pinter-pinter. Satu jadi istrinya gembala di Surabaya, ya. Satu istrinya gembala di rumah penjara. Sekarang guru sekolah melayani kita. Sekarang ada pembantu rumah tangga yang disekolahkan, ada satu keluarga Kristen, lalu melayani pembantu rumah tangganya, sehingga pembantu tidak hanya percaya, tapi menyerahkan diri untuk melayani, dimasukkan ke sekarang sedang terjadi. Jadi beberapa rumah tangga, satu di Sidoarjo, pembantu rumah tangga yang melayani suaminya pendeta desa, tapi sudah mau. Sekarang nggak tempel pembantu rumah tangga, lain, ya, potongannya lain. Jadi namanya ada yang Mina, gitu ya, yang kalau dari desa-desa itu Mina. Lalu saya ganti, lalu di sini, sekarang nggak Mina namanya, sudah di Surabaya ganti Mincil. Ya, kita perlu mempersiapkan diri ya. Kalau tidak Tuhan pakai yang kudu-kudu. Jadi mereka pembantu rumah tangga perlu kita perhatikan sehingga mereka juga dapat percaya, dan itu pelatihan yang paling baik untuk memberitakan Injil. Kan tidak takut nih pembantu rumah tangga, ya? Dia mesti dengar gitu ya. Oh, nggak tak bayari, nggak lupa, ya, gitu. Nah ini tempat pelatihan yang baik-baik. Tapi jangan orang yang pekerjaannya tukang potong rambut gitu ya, potong rambut, bawa pisau, Injil aja orang percaya, enggak, orang yang takut. Pisau ya, enggak.
Jadi kalau Yeskiel 33:7 sampai 9 ini Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, diberikan tanggung jawab. Kalau Yeskiel ini tanggung jawabnya Israel, kepada saudara dan saya tanggung jawabnya tentu Indonesia dulu. Jadi di sekitar kita, tetangga kita, lalu negara, dan kemudian seluruh dunia. Yunus 1 ayat 4. Ya, minta tolong dibacakan, ini perlu dibaca. Yunus 1 ayat 4. Ya. Ya, ayat ini ada di berkat, tapi saya Jumat yang lalu sudah saya kandungkan. Tetapi Tuhan menurunkan angin itu ke laut. Apa sebabnya? Sebab apa? Sebab Yunus tidak mau ke Niniwe. Yunus maunya sendiri. Jadi biasanya kita kalau laki-laki enak, laki-laki tenang, bisnis jalan lancar, suami istri baik, itu lalu kemudian senang gitu ya. Jadi dengarkan kaset-kaset rohani, minum kopi susu, makan roti keju. Nah, itu. Tapi ada waktunya, waktunya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu kasih lampu merah, lampu kuning, habis itu lampu kuning kita nggak dengar, lalu lampu merah, mulai bisnis sepi, lalu rumah tangga suami istri, lalu mulai goyang, gitu. Anak mulai tidak karuan. Satu ibu nangis-nangis, bapak-bapak anaknya tidak pulang-pulang, lalu diusir sama ibu. Sudah, mau pulang-pulang, sudah pergi lagi. Anak nekat, bawa pakaian Melayu semua. Habis itu datang minta dituakan kemana anaknya. Nah diusir, Melayu begitu gitu. Gitu Melayu gitu. Jadi ada saja. Karena itu saya berusaha sedemikian rupa, mulai anak-anak sekolah minggu, remaja, muda-mudi itu mulai guru-guru sekolah minggu diajarkan mesti setiap orang Kristen mempersiapkan diri melayani. Sehingga apa? Sehingga gerejanya kemudian kurang. Ya gelombang itu mesti ada, tapi kan kurang. Yunusnya sedikit. Nanti kalau gereja tidak melayani, wah macam-macam. Ada satu ibu, suaminya gegeran di kantor, nggak dikeluarkan, mau keluar. Nah, ini orang Kristen. Habis itu keluar, dipikir di luar banyak kerjaan, nggak ada kerjaan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nah mulai susah. Datang ke persekutuan minta didoakan. Rajin kalau persekutuan doa, datang lebih dulu. Habis itu ibu ini kemudian jualan kue. Ada pembantu rumah tangganya dikasih tenongan itu, lalu nawarkan 1 tenong, habis 2 tenong, habis sampai 6 tenong itu kemudian ibu nggak muncul lagi persekutuan. Dengan apa? Repot ini udah langit. Habis 6 tenong, habis itu kemudian nggak habis tenongnya nggak habis. Oh datang persekutuan lagi. Nah itu ketok lagi kita gitu. Jadi kalau Tuhan itu kadang-kadang izinkan, mengapa? Banyak orang Kristen susah. Ya karena memang tidak mempersiapkan diri untuk melayani. Sebenarnya kita dipanggil, Abraham dipanggil, diberkati, dijadikan berkat. Jadi kalau kita nurut, kita ini dipanggil bukan untuk dihukum, kita dipanggil bukan untuk dipukul, kita dipanggil, diberkati, lalu dijadikan berkat. Karena itu kita mesti mempersiapkan diri. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Karena kita diberkati, lalu jadi berkat bagi orang lain. Iya. Yunus 2 ayat 8. Waktu Yunus kemudian di dalam perut ikan baru dia bertobat dan menulis ini untuk jadi berkat bagi kita semua. Coba sebelum dibaca Yunus 2 ayat 8. Iya, mereka yang berkata kenapa kau bersalah sia-sia? Mereka yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia. Kalau dalam perkembangan dikatakan mereka yang meninggalkan barang dengan sia-sia. Jadi meninggalkan barang sia-sia, kita meninggalkan sesuatu yang lebih daripada kita meninggalkan firman. Meninggalkan. Dan kita meninggalkan
sesuatu yang menarik hati kita lebih daripada dengan memindahkan akan panggilan Tuhan untuk melayani. Nah, orang yang tidak memindahkan orang yang sama dengan meninggalkan Tuhan yang mengasihi dia. Yunus berkata demikian pada waktu dia mengalami di dalam perusahaan. Jadi dia belum tahu apa pada waktu itu dia mesti dikeluarkan lagi ke dalam. Tapi dia dalam perusahaan lalu menceritakan baru dia tahu. Ini di luar negeri ayat ini jadi saya. Yunus dimakan ikan, Yunus makan ikan, bagaimana? Jadi makin pintar orang makin berguna. Jadi orang sana itu kalau saya berkatakan saya memberitakan itu menyampaikan firman Tuhan, saya lihat orangnya itu gosip-gosip makanya itu orang itu tapi seperti robot. Tidak bisa. Semua apa yang dia rasa sakit semua itu sampai bisa diterima. Sampai satu hari saya memberitakan itu kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini cuma berbulan semua pendeta yang ngomong sama saya itu yang hadir di dalam pertemuan tahun ini dari Indonesia itu semua orang kebanyakan bagian bawah. Di sana 100 orang belum tentu 5 orang. Kadang-kadang saya ambil dalam partai, pendetanya bawa kaki bapak dan bukan ini betul. Tidak dibaca. Dan dengan sendiri ada yang tidak tahu soal satu hari saya bilang satu keluarga yang anaknya mau berangkat ke luar negeri. Lalu kemudian ibunya ngomong sama anaknya, saya justru mendoakan anaknya yang berangkat putri. Lalu ibunya ngomong, loh tapi belum tahu, oh gak tahu, antep-antep ini. Dari bawah. Ini orang keluar negeri senangnya luar biasa. Saya tidur di sana lihat sama mahasiswa Indonesia. Saya tidur, agak kasar. Mau saya orang, tapi di kamar saya ada gambar perempuan telanjang sama ketua. Ini mahasiswa Kristen dari kampung. Ya, dia kok. Iya, tapi kok bisa begitu? Ini orang Kristen. Jadi kalau melihat kamar-kamar buahnya itu mereka biasanya kumpul tidak salah tahu di sana kalau itu tidak ada ini nggak perawan. Jadi mereka pintar sampai pintarnya semua itu tapi pikiran sehingga kemudian orang tidak ada perasaannya. Dan orang sana takut punya anak dan mau punya anak kalau jadi beban. Karena itu mereka suka dia lagi. Jadi mereka senang tapi takut tamu. Takut kalau mengandung biayanya besar, tidak bisa kerja dan macam-macam. Mereka suka anak. Kadang-kadang anaknya tahunya itu gendong buat orang. Tapi punya anak sendiri. Semuanya, semua PTWA ini kalau di sini juga saya kalau saya itu cara orang ngomong keluarga kalau umpamanya ada dua dari luar masih disambut. Tapi kalau di situ sudah mereka semua orang sudah ada waktu sampai membaca Alkitab sendiri ada waktu bawa Alkitab berbeda sendiri. Satu hari saya main satu gereja lalu katakan kalau keadaan demikian adalah kenapa? Saya mengadakan 2015